Shalom, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa GKPS TV yang dikasihi Tuhan, mari kita berserah diri dan berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami merindukan Engkau senantiasa berfirman dalam kehidupan kami, sebab firman-Mu membawa kami kepada kekekalan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan buat kita diambil dari kitab Yosua pasal 3, ayatnya yang kelima, demikian tertulis. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib di antara kamu. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan kita pada hari ini adalah kuduskanlah dirimu. Biasanya mendengar kata kudus, perasaan kita agak ngeri-ngeri sedap. Mengapa? Karena memang kudus artinya murni, suci, tidak bercela, tidak bercacat, tidak tercemar, terpisah dari segala dosa dan kenajisan. Sementara kita menyadari dan mengakui bahwa diri kita ini najis, kotor, tercemar, dan dilumuri oleh dosa. Maka ketika menyebut dan bersentuhan dengan sesuatu yang kudus dan suci, kita merasa tidak layak dan tidak diperkenankan untuk mendekat. Dalam teks firman tadi adalah sebuah ucapan atau seruan Yosua kepada umat Israel yang sedang dalam perjalanan padang gurun Sinai dan akan segera memasuki tanah perjanjian Kanaan. Katanya, kuduskanlah dirimu. Ini adalah sebuah perintah yang berasal dari Allah. Mengapa Yosua menyerukan supaya umat Allah itu, yakni Israel, menguduskan diri? Sebab memang demikianlah perintah Allah. Sejak awal, sejak kepemimpinan Musa, Allah sudah berfirman kepada mereka. Seperti yang tertulis dalam kitab Imamat 19 ayat 2 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dengan teks ini, Allah mengikrarkan diri sebagai sosok yang kudus, tidak tercemar, bahkan agung dan mulia. Dalam kedirian Allah tidak ada kejahatan, yang ada adalah kebaikan. Jadi, jikalau Allah memerintahkan umatnya supaya kudus, itu mengisyaratkan supaya bangsa Israel meninggalkan kejahatan, tidak menajiskan diri dengan perbuatan jahat atau dengan melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah. Hidup kudus berarti tidak melanggar titah Allah yang telah diberikan Allah melalui Musa dari Gunung Sinai. Menguduskan diri berarti bertekad dan mentahirkan diri dari segala niat dan perlakuan yang bertentangan dengan perintah Allah. Menguduskan diri berarti fokus dan berkomitmen hanya mau dan akan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Saudara-saudara, apa rupanya yang Allah akan lakukan pada bangsa Israel saat itu? Melalui kepemimpinan Yosua, bangsa itu akan menyeberangi sungai Yordan dan akan segera memasuki wilayah Kanaan. Bagaimana ribuan umat itu akan menyeberangi sungai Yordan yang saat itu sedang meluap hingga sepanjang tepiannya? Nah, dalam hal inilah Allah akan menunjukkan kembali kebesaran dan keagungannya di hadapan bangsanya ini. Itulah sebabnya Allah memerintahkan Yosua untuk mempersiapkan umatnya dengan menguduskan diri. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara-saudara, jikalau kita membaca secara lengkap isi teks kitab Yosua 3 ini, maka kita akan diberitahu bahwa Allah sudah mengaturkan perjalanan mereka untuk penyeberangan ini. Yakni di mana setelah semua para umat Israel menguduskan dirinya, khususnya para imam-imam dan tentaranya,
maka perjalanan penyeberangan Sungai Yordan ini akan dimulai, di mana imam-imam akan berjalan di depan sambil mengangkat tabut perjanjian dan seluruh umat Israel mengikutinya. Dan ketika kaki para imam mulai menginjakkan kaki ke air Sungai Yordan itu, maka perbuatan Allah yang ajaib segera terjadi, yakni sebagaimana disebutkan dalam kisah ini sebagai berikut. Segera sesudah para pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, sedangkan air yang turun ke laut putus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah Sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Saudara-saudara, sepertinya apa yang terjadi dalam kepemimpinan Yosua menyeberangi Sungai Yordan sama persis teknis terjadinya pada peristiwa kepemimpinan Musa yang membelah Laut Merah menjadi kering, sehingga bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir dapat menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau pada waktu itu, seperti yang dikisahkan dalam kitab Keluaran pasal 14 dan 15. Sahabat GFS TV yang dikasihi Tuhan, dari teks dan kisah cerita ini kita mendapatkan sebuah pemaknaan bahwa Allah mau melibatkan kita dalam pekerjaan dan perbuatannya yang ajaib. Kita bisa diikut sertakan untuk ikut terlibat sekaligus menyaksikan mahakarya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Allah yang diyakini Musa dan Yosua adalah Allah yang berkuasa pada kita hingga saat ini. Allah kita tidak berubah. Dia tetap mulia, kudus, dan berkuasa untuk menyelenggarakan perbuatan ajaib dalam hidup kita hingga saat ini, bagi gereja dan juga bagi negara kita. Dari kisah kepemimpinan Yosua ini, kita belajar bahwa jika ingin terlibat dan turut menyaksikan dan merasakan perbuatan ajaib Tuhan, maka kuduskanlah dirimu. Bagaimana menguduskan diri? Yakni dengan memberikan hati untuk pekerjaan Tuhan. Fokus pada perbuatan dan karya yang akan Allah lakukan dan perlihatkan dalam hidup kita. Berupayalah menyucikan diri, pikiran dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jauhkanlah kenajisan dan kecemaran hati dan juga perilaku. Jagalah hati, jangan dinodai dengan hal-hal yang jahat, sebab Allah akan berkarya dalam hidup kita. Dalam arti yang lain, saudara-saudara, sesungguhnya Allah lah yang telah menguduskan atau menyucikan kita. Pengudusan Allah kepada manusia telah dilakukan melalui anaknya Yesus Kristus, yakni dengan mengorbankan anaknya yang tunggal menjadi kurban dan korban penebusan. Di dalam iman percaya kepada Yesus, kita telah menerima pengudusan Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Nah, lalu untuk apa kita dikuduskan? Setelah dikuduskan, ditebus, what next? Selanjutnya adalah kita terpanggil untuk terus hidup kudus. Hidup dalam panggilan untuk melakukan pekerjaan baik. Seperti firman-Nya berkata bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Itu berarti saudara-saudara, dikuduskan Allah berarti dipersiapkan khusus, dipisahkan atau dikhususkan untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah kehendaki dan perintahkan kepada kita. Allah mau memakai kita dalam pekerjaan dan karyanya melalui perbuatan baik kita di dunia ini. Maka kuduskanlah dirimu, sebab besok
Tuhan akan memakaimu untuk sebuah pekerjaan baik demi kemuliaan namanya dan untuk kebaikan umat manusia. Selamat menguduskan diri untuk melakukan pekerjaan Tuhan atas dan melalui diri kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pakailah kami untuk ikut serta dalam perkara ajaib yang Engkau akan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kuduskanlah kami untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu, seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah Engkau melalui hidup kami. Amin. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus.
GKPS TV.